Halo, selamat sore pemirsa. 6 lembaga HAM mengumumkan dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk untuk mencari fakta terkait unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Anda menyaksikan Sindo Sore selengkapnya. Pemirsa, pasca banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, warga terdampak yang terluka datangi posko kesehatan gratis. Sebagian warga terdampak banjir bandang terluka saat menyelamatkan diri dari terjangan banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 74 korban bencana banjir bandang di Kecamatan Mauponggo mendapatkan pengobatan gratis di posko kesehatan yang didirikan Kompi Kesehatan Batalion TP 843. Sebagian besar korban menderita luka-luka sedang hingga luka ringan, baik saat bencana maupun pada saat evakuasi. Tercatat 5 orang meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang di Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, NTT. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 3 orang warga. Sebelumnya pemirsa, tim SAR gabungan evakuasi jasad balita 1 tahun yang menjadi korban banjir di Nagekeo, NTT. Sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Akibat jembatan putus di Nagekeo, NTT, warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir bandang ke rumah duka. Kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Yang 2 sudah di atas. Banjir bandang menyebabkan 3 jembatan putus di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir menuju rumah duka. Hal ini lantaran kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh total. Sebagai solusi sementara, warga setempat berinisiatif membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan permanen. Mereka menilai akses tersebut vital bagi mobilitas warga, ekonomi, serta distribusi bantuan pasca bencana. Dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan. Sementara tim SAR gunakan drone thermal untuk mencari 3 korban banjir Nagekeo, NTT. Operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Pencarian 3 korban banjir bandang di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores terus dilakukan. Tim gabungan mengerahkan drone thermal untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan efektivitas operasi. Penyisiran dilakukan sepanjang aliran kali Desa Sawu hingga muara sejauh 5,33 km. Sementara itu, drone thermal mencakup area pencarian seluas 7,49 km. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman menjelaskan drone thermal berfungsi mendeteksi panas tubuh manusia maupun sumber panas lain. Selain membantu menemukan korban, penggunaan drone thermal juga meningkatkan keamanan tim SAR. Perangkat ini memungkinkan pemantauan area berbahaya lebih dulu sebelum petugas masuk ke lokasi. Dari sisi waktu, metode ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pencarian manual. Sebelumnya banjir bandang yang menerjang Desa Sawu pada Senin lalu menewaskan 8 warga.
Bencana ini juga merusak areal pertanian, perkebunan, rumah warga, jalan, serta jembatan. Tim SAR gabungan menyatakan operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan. Sementara pemirsa di Bali, petugas gabungan TNI Polri serta warga mulai membersihkan lumpur yang ada di pasar tradisional Pasar Badung dan Kumbasari. Sementara para pedagang mulai mengambil barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri serta warga melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenang di basement pasar. Para pedagang mulai memindahkan barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Pak, sementara ke gudang, ke rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih ini. Harapannya apa nih, Pak? Harapannya cepat selesai dah. Oh, gitu. Segera dibersihkan nih, Pak. Ya. Sementara total sebanyak 84 jiwa terdampak di kawasan Desa Kesiman Petilan Denpasar Timur. 35 warga memilih bertahan di lokasi dan 49 orang mengungsi di posko Kesiman Kertalangu Denpasar Timur. Hari ketiga pasca banjir, 49 warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Tercatat sebanyak 39 orang dewasa mayoritas adalah perempuan, 1 orang lansia, 5 anak-anak, dan 4 remaja. Hingga kini kebutuhan bantuan logistik terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat dan instansi pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengkaji ulang landscape Bali secara menyeluruh, menyusul banjir dan juga longsor besar yang melanda sebagian besar di wilayah Pulau Dewata dalam beberapa hari terakhir. Kerasnya pembangunan hotel, villa di kawasan resapan air maupun juga lereng bukit menjadi salah satu penyebab dari bencana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik angkat bicara terkait bencana banjir dan longsor di Bali. Menurutnya, salah satu faktor pemicu banjir besar kali ini adalah tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Ia menekankan perlunya gerakan bersama termasuk masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar sumbatan tidak kembali terjadi. Selain masalah sampah, Hanif juga menyoroti alih fungsi lahan di Bali. Ia menilai pembangunan hotel, cottage hingga perumahan di kawasan lereng dan sawah berisiko merusak tata ruang alam. Hal ini menurutnya bisa memperburuk daya dukung lingkungan dan memperbesar potensi bencana. Hanif menyebut telah mengingatkan Gubernur Bali Iwayan Koster agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Pemerintah pusat dan daerah kini tengah mengkaji kondisi landscape Bali untuk memastikan apakah kerusakan lingkungan turut memperparah dampak banjir. Setiap landscape itu terganggu, alam itu akan mengkalibrasinya dengan ya seperti ini gitu. Jadi itu logika umum aja ya. Jadi namun kami akan dalami apa-apa yang bisa kemudian dimitigasi untuk langkah ke depan. Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan banjir bandang dan longsor di Bali merenggut korban jiwa hingga 16 orang. Sedikitnya 562 warga mengungsi di sebelah titik pengungsian sementara. BNPB mencatat lebih dari 120 titik banjir yang disertai 18 titik longsor, dengan Denpasar menjadi wilayah terdampak terparah.